Deklarasi siswa terang bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel. Diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Anak-anak baik, semoga sampai hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kemampuan selama kita mengerjakan PAS. Sebelum kita memulai aktivitas, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Karena dalam setiap detik, apapun yang kita lakukan, kita perlu Tuhan. Maka dari itu, kita akan menyanyikan pujian, Kami Perlu Kau Tuhan. Kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang
pagi anak-anak, senang sekali pagi hari ini bisa ketemu lagi sama Miss Sandra. Hari ini Miss Sandra akan membawakan devotion. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama-sama ya. Yuk, lipat tangannya dan tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu sepanjang malam tadi, Tuhan, sehingga kami pagi hari ini dapat bangun dengan keadaan yang sehat. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu dalam devotion Tuhan. Engkau yang sertai sehingga apa yang kami dengar dapat kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke anak-anak, sekarang Miss Sandra akan menceritakan tentang seorang wanita. Nah, kalau misalnya lagi Natal gini, pasti tahu ya kira-kira siapa. Miss Sandra akan kasih lihat gambarnya ya anak-anak. Ya, nah ini adalah seorang wanita namanya Maria. Nah, Maria ini adalah wanita yang sangat beruntung karena dia mendengarkan berita gembira anak-anak atau kabar gembira. Nah, gimana sih caranya Allah kasih tahu Maria tentang kabar gembira tersebut? Nah, caranya Allah mengirimkan nih. Kira-kira apa ya? Nah, ini Allah mengirimkan seorang malaikat. Nah, awalnya Maria takut. Ada apa ya? Nah, tapi malaikat itu berkata saat Marianya takut ya, aku membawa kabar sukacita, katanya. Terus malaikatnya kasih tahu bahwa Maria akan melahirkan seorang anak laki-laki yang nanti harus diberi nama Yesus. Nah, kenapa sih Maria harus gembira mendengar kabar tersebut? Nah, pasti kalian tahu kan? Nah, siapa sih Yesus itu? Yesus itu adalah anak Allah yang dikirim ke dunia ya, diturunkan ke dunia untuk menyelamatkan kita. Makanya kita harus sukacita dan gembira menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Ya. Nah, anak-anak, Allah Bapa itu sudah sangat baik sekali ya memberikan kita anaknya yang tunggal ya, yaitu Tuhan Yesus ya, dikirimkan untuk menyelamatkan kita. Kenapa sih Allah itu memberikan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, karena Allah itu sangat mengasihi kita, makanya Dia mengirimkan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita di Natal ini ya, di momen Natal ini kita merayakan kedatangan Tuhan Yesus itu ya. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak gimana sih cara membalas kebaikan Tuhan Yesus? Ya, betul anak-anak. Kita dapat membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan cara mengasihi sesama kita ya, dan mengasihi Tuhan juga seperti Allah Bapa mengasihi kita dengan mengirimkan anaknya. Gimana sih caranya, Miss? Berarti aku harus beliin banyak barang-barang ya? Aku harus beliin banyak kado-kado ya buat orang-orang di sekitar aku. Nah, tidak harus seperti itu. Kalau kalian mau mengasihi seseorang, itu tidak perlu harus dengan memberikan barang-barang. Jadi kita tidak harus memiliki banyak uang ya untuk memberikan banyak kasih ya. Kalau beli banyak kado tentu saja harus punya banyak uang kan. Nah, tidak seperti itu anak-anak. Jadi kita tidak harus memiliki banyak uang untuk memberikan banyak kasih. Gimana caranya, Miss? Nah, di Korintus itu ada ya, di 2 Korintus tempatnya, nih Bapak Paulus atau Rasul Paulus itu menulis kepada beberapa gereja nih saat sedang menulis ya. Nah, di sini kami hendak memberitahukan kamu tentang kasih karunia yang diberikan pada jemaat di Makedonia. Nah, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, nah mereka
sukacitanya tetap meluap anak-anak meskipun sangat miskin, namun mereka kaya di dalam kemurahan hati. Ya, bahkan mereka memberi itu lebih dari kemampuan mereka dengan kerelaannya sendiri. Ya, mereka meminta kepada kami di sini untuk mengambil bagian dalam melayani Tuhan. Jadi mereka memberi menurut kemampuan mereka dan dengan sukacita anak-anak. Nih, kita lihat ya. Ada ayatnya juga. Coba kita lihat nih. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kita bisa memberikan apa yang ada di diri kita ya. Itu tadi ayatnya dari 2 Korintus 9 ayat 7. Bisa Sandra bacakan sekali lagi ya. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nah, jadi gimana Miss cara memberinya? Ya dengan kemampuan yang kamu miliki, dengan apa yang ada pada diri kamu. Contohnya nih, Miss Sandra punya banyak gambarnya ya, bisa kalian lihat. Nah, di sini misalnya kamu aku pinter bikin kue Miss. Nah, kamu bisa misalnya membuat kue bersama teman-temanmu, kemudian memberikan kepada teman-teman yang lain atau saudara yang lain, atau mungkin mau memberikan kepada anak-anak yang kurang beruntung ya di luar sana, misalnya di panti atau di jalan, ataupun misalnya memberikan kue kejutan untuk mama papa ya untuk merayakan Natal. Misalnya aku nggak bisa bikin kue Miss, kamu bisa melakukan hal yang lain. Misalnya nih ada membantu mama saat mama beres-beres rumah, itu juga sebagai bentuk kasih ya. Misalnya kamu membantu membereskan rumah, atau mungkin bisa membantu mama menghias makanan. Tuh, mama misalnya bikin omelet nih seperti di gambar. Kamu bisanya menghias makanannya, nggak apa-apa. Atau saat momen Natal ini kamu bisa bersama-sama membantu mama papa ya, bersama kakak, adik, membantu mama papa misalnya menghias pohon Natal. Itu menunjukkan kasih kalian juga. Dan kamu juga kalau misalnya mau menunjukkan kasihmu kepada Tuhan, kamu cukup dengan berdoa dengan sungguh-sungguh, Tuhan sudah senang. Menyanyikan pujian dengan sungguh-sungguh, kamu sudah senang. Ya, di momen yang menyambut Natal ini, ya kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang-orang di sekitar kita dan kepada Tuhan untuk membalas kasih Allah Bapa yang begitu besar ya kepada kita, yang sudah mengirimkan anaknya yang tunggal kepada kita untuk menyelamatkan kita. Ya anak-anak, oke. Nah sekian devotion hari ini. Anak-anak, sekarang kita akan tutup dengan doa. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengarkan firman-Mu Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa berbagi kasih Tuhan dengan apa yang kami miliki Tuhan, dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, saat ini kami akan melanjutkan aktivitas kami selanjutnya yang lain Tuhan. Engkau sertai, Engkau berkati kami, Engkau jaga kami selama aktivitas kami, agar semuanya dapat berjalan dengan lancar dan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di devotion lain waktu. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung.
Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.